kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul halaman sampel dan daftar isi pada makalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fadilah Ihsan dengan NIM 190534646482, lalu Muhammad Wildan Muafak dengan NIM 190534646459, dan saya sendiri Tiara Nur Afifah dengan NIM 190534646456. Halaman sampul. Halaman sampul adalah lembar pertama dari bagian muka penulisan karya tulis ilmiah. Halaman sampul juga salah satu bagian penting dari makalah, karena penilaian seseorang tentang makalah kita secara tidak langsung dilihat dari bagian depan atau bagian sampul. Urutan bagian-bagian halaman sampul makalah pada umumnya ada 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Judul makalah, 2. Tujuan makalah, 3. Logo atau lambang makalah, 4. Data penulisan penyusun makalah, 5. Nama sekolah, fakultas dan jurusan, 6. Tahun pembuatan. 1. Judul makalah. Judul makalah adalah bagian halaman sampul yang menggambarkan isi makalah. Judul akan memberikan informasi singkat dari sebuah makalah. Oleh sebab itu, dalam membuat judul, usahakan yang baik, singkat, dan menarik agar mudah dipahami. Font yang digunakan untuk judul biasanya berupa font Arial, Times New Roman, atau Calibri dengan huruf kapital, dan dicetak tebal atau bold. Untuk ukuran huruf sebesar 14. Tata letak judul ditaruh di bagian tengah atas halaman sampul makalah. Tujuan makalah. Tujuan makalah diletakkan pada bagian setelah judul dengan menggunakan font yang lebih kecil daripada font judul. Contoh penulisan tujuan makalah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir skripsi Universitas Negeri Malang. 3. Logo atau lambang makalah. Logo atau gambar makalah terletak di bagian setelah sampul dengan ukuran panjang dan lebar sama. Pastikan logo makalah tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar, karena bagian ini paling mencolok. Tentunya pemilihan ukuran dan warna harus disesuaikan dengan logo makalah yang ada. Biasanya untuk ukuran sendiri ada yang ditentukan, namun ada juga yang disesuaikan saja. 4. Data penulisan penyusun makalah. Data penulisan berisi informasi penulis makalah, baik individu maupun kelompok. Bila proses pembuatannya dilakukan secara kelompok, maka tulis anggota-anggota yang terlibat dalam penyusunan makalah tersebut. 5. Nama sekolah, fakultas, dan jurusan. Tulis keterangan mulai dari nama fakultas dan jurusan yang sedang dijalani pada saat ini. Kalian bisa menulis bagian ini di bawah halaman sampul makalah dan gunakan huruf kapital. Bila penulis sedang kuliah di sebuah universitas atau perguruan tinggi, maka pada bagian ini bisa ditulis berdasarkan dengan jurusan yang dimiliki. Seandainya penulis masih bersekolah di bangku SMP atau SMA, juga sama untuk mencantumkan nama sekolahnya tersebut. 6. Tahun pembuatan. Bagian halaman sampul makalah yang terakhir adalah tahun pembuatan. Karena dengan adanya bagian ini, kita menjadi tahu kapan pembuatan makalah tersebut terselesaikan. Cara membuat halaman sampul. 1. Silakan jalankan program Microsoft Word kalian, kemudian buat sebuah dokumen baru dalam keadaan masih kosong. Lalu simpanlah dengan nama proposal dan skripsi. Kalian bebas menggunakan Microsoft Word versi berapapun. Di Microsoft Word sudah tersedia template cover yang bisa kalian pilih sesuai keinginan. Kemudian, kalian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan cover kalian. Untuk memilih template cover, silakan klik tab Insert, lalu Cover Page. Berikut ini adalah contoh halaman sampul. Yang sebelah kiri yaitu contoh halaman sampul makalah perseorangan. Yang sebelah kanan adalah contoh halaman sampul makalah kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai daftar isi pada makalah. Untuk pengertiannya sendiri, daftar isi memuat informasi halaman dari isi makalah. Setiap bab dan subbab dalam makalah diberikan keterangan halaman agar memudahkan pembaca menemukan bahan yang akan dibaca. Daftar isi juga memuat daftar gambar dan daftar tabel jika ada pada makalah. Untuk daftar isi makalah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal. Yang kedua, khusus untuk judul setiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin dicetak tebal dan huruf besar atau kapital. Yang ketiga, jarak antara judul dengan daftar isi adalah 3 spasi. Untuk yang selanjutnya yaitu tata cara penulisan pada daftar isi.
Yang pertama, judul bab menggunakan angka Romawi. Yang kedua, judul subbab menggunakan angka Latin dengan mengacu pada nomor bab atau subbab dan menjadi bahasanya. Semisal seperti angka Romawi 2 yaitu judul bab, 2.1 yaitu judul subbab, dan 2.1.1 judul subbab, dan begitu pula seterusnya. Yang ketiga, penulisan judul subbab harus di bold atau boleh modal undercast. Pemberian nomor halaman di daftar isi harus disesuaikan dengan halaman yang terdapat dalam isi skripsi atau makalah. Berikut seperti ini contoh daftar isinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami selaku dari kelompok 6 meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.